Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Filio Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Filio Elektronik. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara memperbaiki atau menservis sebuah dispenser. Barangnya seperti ini ya, kita kedatangan tamu dispenser ini dengan merek dispenser sendiri yaitu Philips ya. Jadi untuk barangnya seperti ini. Dan untuk covernya sendiri sudah saya lepas ya, untuk untuk mempercepat videonya agar tidak terlalu panjang. Jadi untuk kendalanya sendiri yaitu si dispenser ini tidak berfungsi untuk dinginnya ya. Jadi dinginnya tidak berfungsi sama sekali. Jadi kita coba dulu, kita colokkan. Untuk saklarnya di sini sudah saya on kan ya. Untuk dinginnya yaitu yang hijau. Di sini sudah saya on kan. Nah, di sini sudah saya on kan, sudah saya tekan on. Untuk lampunya. Oke, jadi untuk fungsi lainnya ya, ini normal semua. Jadi untuk informasi dari pemiliknya yang tidak normal yaitu untuk dinginnya saja ya. Jadi untuk indikator lampunya setelah tadi sudah kita nyalakan di saklarnya, udah kita on kan. Di sini indikator lampu dingin ya, di sini sudah berkedip ya. Artinya untuk indikatornya normal. Jadi di sini kan baru proses dingin ya. Nah, jadi untuk indikatornya sendiri di saat nanti sudah dingin di sini akan menyala terus ya, tidak berkedip seperti ini apabila suhunya sudah tercapai. Oke, di sini kalau untuk mereknya di sini kurang jelas ya. Di sini ada tulisan Philips, cuma kurang begitu jelas. Oke, akan saya perjelas dulu. Nah, mereknya Philips ini ya. Untuk barangnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita coba, ternyata si kompresor ini di sini sudah saya lepas ya. Untuk tutup PTC dan overloadnya sudah saya lepas. Ternyata si kompresor ini tidak mau menyala, teman-teman. Nah, kendalanya apa? Kita belum tahu. Nah, makanya kita cek satu persatu. Akan saya lepas dulu ya untuk colokannya. Jadi untuk normalnya sendiri harusnya setelah kita tekan tombol on ya, yang warna hijau di situ, seharusnya si kompresor ini harusnya menyala. Nah, tetapi di sini ternyata tidak menyala. Nah, untuk langkah pertama yang akan kita cek yaitu kompresornya dulu. Kita membutuhkan kabel seperti ini ya, teman-teman bisa siapkan kabel. Nah, seperti ini dengan dikasih penjepit buaya ya, seperti itu. Untuk soketnya kita akan mencoba kondisi kompresornya ya, apakah dia berfungsi dengan normal atau tidak, yaitu akan kita coba manual dulu ya dengan menggunakan kabel yang tadi, teman-teman. Nah, caranya seperti itu ya. Setelah soket sudah kita lepas, kemudian kita tancapkan, satu dapat PTC, yang satu dapat overload ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan tes tancapkan si colokannya. Oke. Jadi di sini bunyi, teman-teman. Si kompresornya ini bunyi. Oke, biar lebih akurat kita tes dengan menggunakan tang ampere. Nah, di sini menunjukkan 0,58 ya untuk ampernya sendiri. Jadi si kompresor ini sudah mau menyala, yang tadinya tidak mau menyala sama sekali ya.
Oke, jadi caranya seperti itu. Kita pastikan bahwa kompresornya ternyata tidak ada masalah. Nah, sekarang untuk kemungkinan kerusakannya yaitu ada di bagian area modul sini ya. Nah, kita akan kita akan cek dulu tegangan yang ada di modul sini, apakah ada tegangannya atau tidak ya. Oke, langsung akan saya lepas dulu untuk modulnya dari si covernya ya, akan kita lepas. Jadi untuk melepasi modul ini, di sini ada ada kayak paku ini ya, putih-putih ini, ada 4 ini. Nah, ini kita lepas ya. Nah, ini ada 4, kita lepas dulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kita lepas seperti itu, kemudian kita balik dulu teman-teman. Oke, jadi setelah kita lepas seperti ini teman-teman, di sini ada ini ya, beberapa kabel besarnya untuk modulnya sendiri seperti ini. Jadi di sini untuk kabel 2 ini yaitu dari AC langsung ya, dari soket colokan steker ya. Di sini untuk AC-nya, kemudian untuk kompresornya yaitu yang warna kuning di sini ya. Kemudian yang ini untuk heater ya, atau elemen panasnya. Jadi ini panasnya, yang ini untuk dinginnya atau ke kompresor yang ini. Kemudian kita akan cek tegangan yang dari modul yang mengarah ke kompresor ya, itu apakah ada atau tidak. Jadi di sini nanti kita akan cek di bagian sini teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa relay, tadi ada 4 relay. Ada 4 relay, dan di sini ada relay yang tadi ya, yang dapat kabel kuning atau ke kompresor. Di sini apakah keluar tegangan di sini ya? Keluar tegangan 220 ya. Kita akan coba dulu. Jangan sampai menyentuh bodi ya, agar tidak terjadi short atau konsleting. Oke, kita memakai skala AC ya teman-teman. Kita akan cek di kabel kuning tadi ya, di kaki kabel yang warna kuning ini, apakah di sini keluar. Oke, jadi setelah kita lepas, tadi sempat bunyi sebentar ya untuk si kompresornya, tapi setelah itu kompresor mati lagi ya. Nah, kita akan cek tegangan AC-nya. Nah, di situ yaitu AC yang warna merah, dan kemudian untuk di AC-nya yang di ini heaternya ya, kita cek di bagian heater. Oke, yang di heater kita tekan tombolnya panas ya. Di situ keluar 112 untuk yang tegangan kecilnya ya, atau enggak terlalu panas lah di situ yang satu. Kemudian yang 2 kita cek di nomor 2. Oke, di sini untuk heaternya, karena tadi panasnya normal ya kata yang punya, jadi kita pastikan lagi. Caranya seperti itu. Kemudian untuk nilainya di sini keluar ya, 206 ya, AC ya, volt AC volt. Oke, berarti normal. Kemudian kita akan cek untuk yang sebelahnya di situ, itu untuk tegangan kompresornya ya. Harusnya di situ keluar 220 ya, harusnya 200, sekitar kurang lebih 206 seperti yang heater. Nah, di sini tidak
menandakan adanya arus yang keluar, jadi cuma 0,0 teman-teman. Nah, jadi si relay ini sempat bunyi ya. Si relay ini itu sempat bunyi sebentar. Artinya kemungkinan terbesar si relay ini aman ya, tidak ada masalah. Dan biasanya relay ini jarang sekali rusak ya, bisa rusak tapi jarang sekali rusak, karena tadi sempat ada bunyi setek, kemudian si si kompresornya sempat nyala sebentar, kemudian mati lagi ya. Nah, untuk prediksi, oke, jadi kita akan cek tegangan sebelum relay ya. Di situ ada arus DC 12 volt untuk memberi tegangan si relay ini, atau menyalakan atau menghubungkan si relay ini. Nah, di sini untuk DC-nya ya, di situ keluar 12 volt karena relay itu yang dibutuhkan yaitu 12 volt DC. Di situ sudah keluar ya 12 volt, oke, normal. Nah, jadi untuk si heater sendiri, nah di situ yaitu untuk jalur heater di situ normal, karena kondisinya juga memang untuk si panasnya sendiri normal. Jadi untuk pemutus tegangannya yaitu kalau untuk si heater sendiri yaitu dari termostat. Nah, kemudian untuk kita cek tegangan di untuk di relay di jalur kompresor. Nah, di situ kita cek tegangannya yaitu tidak keluar ya teman-teman. Nah, ini cuma 0,1 ya, artinya tidak keluar 12 volt. Yang seharusnya di sini juga mengeluarkan 12 volt ya, yang harusnya di bagian sini ya. Nah, yaitu yang ketemu nanti kabel kuning yang di atas itu tadi ya, yang dapat kompresor. Nah, ternyata di situ tidak mengeluarkan arus 12 volt. Nah, untuk pemutus tegangan dingin sendiri yaitu diatur oleh termistor ya. Kalau untuk pemutus tegangan dinginnya atau memutus si kompresornya itu atau suhu dinginnya, yaitu si pengendalinya atau pembaca suhunya, si pemutusnya itu yaitu termistor. Nah, kita akan coba ganti termistornya dulu, apakah berhasil. Jadi untuk biasanya sih kerusakannya yaitu ada di termisnya ya, atau pembaca suhunya itu sudah error. Nah, kita akan bongkar dulu, kita lepas dulu termistornya dan akan kita ganti dengan yang baru, coba ya. Oke, jadi untuk posisi termisnya teman-teman, di situ ada termisnya dimasuk di sini ya. Ini untuk kabelnya yaitu ini. Kabelnya yang warna hitam, nah itu kita lepas ya. Posisinya ada di situ. Nah, ditarik ke bawah ya, jangan ditarik ke kanan ya. Nah, jadi nariknya ke arah bawah. Nah, jadi termis itu seperti ini bentuknya ya. Nah, ini termistor ini namanya, atau pembaca suhu dinginnya. Nah, seperti ini kita akan lepas dulu teman-teman. Nah, ini kita akan ganti ya dengan termis yang baru. Oke, jadi untuk termis yang aslinya yaitu ini ya, yang masih panjang ini, yang ada soketnya warna kuning. Nah, ini ya, ini akan kita ganti, akan kita uji coba dengan menggunakan termis yang baru. Di sini saya menggunakan termis AC ya. Kalau tidak salah ini punyanya AC merek LG kalau tidak salah ini. Kita ambil termisnya. Tapi apabila teman-teman mempunyai yang sama ataupun yang merek sama-sama Philips, nah itu akan lebih bagus lah. Nah, kita akan uji coba dulu. Kalau saya uji coba dengan menggunakan termistor punya AC rumah ya. Nah, ini ya. Oke, akan kita solder dulu, akan kita putus itu. Oke, jadi ini sudah kita ganti ya teman-teman, sudah kita solder. Dan ini tadi untuk yang lama udah kita ganti ya, kita sambungkan seperti itu dengan menggunakan solder. Jadi untuk termis sendiri teman-teman, sebenarnya ini bisa kita cek
dengan media es batu ya, untuk menentukan termis ini rusak atau tidaknya. Jadi di sini akan saya persingkat saja karena sudah ada video saya untuk cara pengetesan termistor ya. Nanti teman-teman bisa cek di link deskripsi ya untuk bagaimana cara mengecek termistor dispenser ya. Oke, caranya seperti itu. Kemudian akan kita coba tancapkan ke soketnya situ. Kita kembalikan di posisi kuning ya, soketnya kuning, ketemu yang kuning juga. Oke, jadi di sini tidak usah kita pasang dulu teman-teman untuk nyobanya. Jadi nanti biar ketahuan perbedaannya apakah kompresor ini mau menyala atau masih tetap sama aja. Oke, setelah kita Oke, selanjutnya kita coba ya. Kita akan pasang dulu untuk cek kompresornya apakah mau menyala seperti tadi. Kita tes manual tadi. Oke, jadi posisi sudah saya tancapkan ini ya. Oke. Nah, di sini kompresor sudah mau menyala ya teman-teman. Yang tadinya cuma nyala sebentar, 1 detik saja terus mati. Kemudian setelah kita ganti ini termis yang kita ganti dengan termistor punya AC ini, secara prinsip atau sistem ini sama teman-teman. Sudah kita cek tadi. Jadi posisinya sudah mau menyala ya. Nah, ini tidak mati ya. Nah, ini. Jadi di sini kompresor tetap mau hidup terus. Nah, oke. Jadi untuk penyebabnya kenapa dia tidak mau dingin, yaitu ternyata ada di termistornya ini teman-teman. Jadi termistornya itu posisinya sudah rusak atau error lah. Dia bahasanya error, sudah tidak akurat untuk membacanya. Jadi dia tidak mau untuk menyalakan si kompresornya itu sendiri teman-teman. Nah, jadi setelah kita uji coba dengan menggunakan termistor AC, ternyata berhasil teman-teman. Oke. Sekarang tinggal kita rapikan saja. Jadi di sini kita anggap clear ya untuk perbaikan dispenser dengan merek Philips. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Karena sudah berhasil, tinggal kita rapikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video ini, tekan like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan untuk loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari Vileo Elektronik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.